Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ilmu sosiologi untuk program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umat. Kali ini, seperti janji saya sebelumnya, akan memberikan penjelasan mengenai materi pengantar ilmu sosiologi ini. Jika ada pertanyaan nanti, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube, dan bisa juga memberikan pertanyaan menggunakan chat atau voice note di media WhatsApp. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat ya. Baiklah, di slide saya ini akan memberikan penjelasan mengenai pengertian sosiologi dari Pitirin, Sorokin, dan Rocek dan Warren ya. Yang pertama, Sorokin itu lebih memfokuskan pengertian sosiologi, yaitu tentang ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga, dan moral. Kemudian sesungguhnya yang dimaksudkan dengan gejala sosial seperti ekonomi, agama, dan moral serta keluarga itu adalah sesuatu yang kemudian tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipisahkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut Rocek dan Warren ini, pengertian sosiologinya lebih sederhana ya, yaitu menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat, atau bisa dikatakan juga bahwa ilmu sosiologi menurut Warren ini adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, ya, masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Saya kira itu ya dua pengertian yang saya sudah jelaskan ini, semoga lebih dipahami secara lebih mudah. Oke, baik. Selain dua pengertian tentang ilmu sosiologi yang saya sudah tekankan sebelumnya ini, ada lagi penjelasan mengenai itu ilmu sosiologi. Jadi dalam pengertian yang lebih umum, atau pengertian yang merupakan rangkuman dari berbagai macam pengertian yang ada, dapat kita lihat di slide, di mana yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris ya. Yang kategoris itu maksudnya ilmu sosial berupa ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang berbeda ya, yang dapat dikategorikan berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Kemudian murni maksudnya ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang tidak dipengaruhi oleh ilmu sosial yang lain. Dia berdiri sendiri atau independen ya. Abstrak itu adalah dia merupakan kumpulan dari teori-teori, kemudian dia rasional, dia masuk akal ya. Dan empirik itu berdasarkan atas pengalaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berusaha untuk mencari pengertian umum tentang apa itu masyarakat, apa itu lembaga-lembaga masyarakat, apa itu kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian objek material sosiologi. Objek material inilah objek yang kemudian menjadi pokok bahasan ya dalam ilmu sosiologi itu. Jadi objek materialnya itu adalah masyarakat ya, bukan yang lain, di mana yang dilihat itu adalah hubungan antar manusia atau interaksi antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat itu.
Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur baur dalam waktu yang sama, kemudian ada kesadaran untuk melakukan komunitas atau kesatuan-kesatuan, merupakan suatu sistem bersama, ya. Masyarakat itu suatu sistem bersama. Kemudian terjadinya masyarakat karena adanya dua hasrat, ya, dalam diri manusia. Hasrat keinginan atau orientasi. Keinginan itu berupa bahwa membentuk masyarakat bertujuan untuk menjadi suatu kesatuan dengan manusia yang lain dan sekelilingnya, atau keinginan menjadi satu padu dengan lingkungan di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Kemudian setiap masyarakat itu mempunyai komponen dasar, ya, yang membangun sistem itu sendiri. Apa itu? Ya, ada populasi, di tengah masyarakat itu ada kebudayaannya, kemudian hasil kebudayaan itu berupa materi, ya, atau alat-alat, bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi sosial, ada kelompok-kelompok etnik, ada kelompok-kelompok organisasi, ya, ada kelompok-kelompok di mana terhimpunnya masyarakat-masyarakat dalam satu kesatuan profesi dan lain sebagainya. Dan lembaga-lembaga sosial seperti ormas, LSM, kemudian asosiasi-asosiasi dan seterusnya. Kemudian ada istilah teori sosial. Jadi karena sosiologi sama seperti ilmu lain itu, sosiologi dibangun berdasarkan atas teori-teori sosiologi, ya. Jadi fungsi teori itu adalah menjelaskan dan memberikan petunjuk, ya, terkait dengan sosiologi secara ilmiah terkait dengan faktor-faktor sosial. Istilah sosiologi dinyatakan secara jelas oleh Auguste Comte, ya. Jadi orang yang pertama kemudian mengemukakan tentang sosiologi itu adalah Auguste Comte. Tapi ada juga tokoh-tokoh sebelumnya seperti Plato yang sudah mulai membahas masyarakat pada masanya, ada Aristoteles, ada Hobbes, ada John Locke dan lain-lain sebagainya. Kemudian teori-teori sosiologi setelah Comte itu ada dari mazhab geografi, ada mazhab organik, ada mazhab formal, ada mazhab itu pemahaman, ya, ada mazhab psikologi, ada mazhab ekonomi, dan mazhab hukum dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan beranjak dari pengertian sosiologi, kemudian konsep-konsep yang membangun ilmu sosiologi. Sekarang kita ingin membahas tentang materi sosiologi yang lain. Kita masuk di ranah proses sosial dan interaksi sosial, atau subjudulnya adalah interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Nah, proses sosial itu terjadi karena adanya interaksi sosial, ya. Kemudian interaksi sosial itu adalah syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor, yaitu ada imitasi. Imitasi itu adalah meniru, ya. Ada meniru, manusia itu meniru, ya, apa yang dianggap bagus, apa yang dianggap contoh-contoh, ya. Itu yang dianggap dengan proses-proses sosial yang kemudian bisa membentuk interaksi sosial. Ada sugesti itu adalah dorongan-dorongan tertentu yang dimiliki masyarakat untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Identifikasi, ya. Identifikasi itu adalah suatu upaya yang dimiliki oleh manusia untuk mengidentifikasi dirinya, menyamakan dirinya dengan sesuatu yang di luar dirinya. Misalnya seseorang yang mengidentifikasi dirinya dengan orang sebagai idolanya, misalnya mengidentifikasi diri dengan artis, mengidentifikasi diri
seolah-olah dia sama dengan seorang tokoh, seorang filosof, identifikasi diri seolah-olah sama seperti apa namanya tokoh-tokoh idola yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan simpati, ya, simpati itu rasa ketertarikan oleh seseorang kepada orang lain sehingga dia kemudian mengikuti ya cara-cara orang yang kemudian diberikan simpati kepadanya. Syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah adanya kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah perjanjian, ya, komitmen sosial. Perjanjian sosial atau komitmen sosial dan adanya komunikasi atau bahasa, ya. Jadi manusia berinteraksi atau berhubungan dengan manusia yang lainnya itu adalah karena ada syarat yang membuatnya kemudian berinteraksi, yaitu kontrak sosial. Kemudian adanya komunikasi atau bahasa-bahasa sebagai simbol dari interaksi. Kemudian kontrak sosial, ya, atau perjanjian sosial terjadi dalam tiga bentuk, yaitu antara orang per orang, itu bisa membuat perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan, orang per orang dan kelompok, ya, orang dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dan antara kelompok masyarakat, antar kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain misalnya. Contohnya misalnya antara organisasi satu dengan organisasi yang lain itu bisa membuat perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak sosial. Yaitu ya syarat terjadinya interaksi sosial bisa didalami ya sendiri melalui apa namanya literatur yang ada juga. Nah, setelah kita membahas tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ya di masyarakat, sekarang kita beranjak kepada teori yang lain atau pembahasan yang lain mengenai sub-sub materi yang ada di ilmu sosiologi dasar ya. Ada yang disebut dengan proses asosiasi ya. Proses asosiasi itu adalah proses di mana masyarakat itu kemudian membuat persatuan-persatuan atau kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Jadi bentuknya atau syarat terjadinya asosiasi itu adalah apa? Adanya kerjasama, ya. Kerjasama itu adalah bentuk interaksi sosial yang utama dan pokok, ya. Jadi manusia atau masyarakat itu ada kecenderungan dia akan melakukan apa namanya kerjasama, ya, antara manusia atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Itu disebabkan karena adanya persamaan kepentingan. Jadi orang bisa bekerja sama itu karena dia ngerasa dia punya kepentingan yang sama. Ya, misalnya orang bekerja sama karena memiliki tujuan yang sama mengenai apa-apa yang hendak mereka kerjasamakan sesuai dengan kepentingan tertentu. Misalnya kerjasama untuk memperoleh apa namanya modal, gitu ya. Kerjasama untuk memperoleh jabatan, kerjasama dalam memperoleh apa prestasi di dalam kehidupan masyarakat seperti prestasi olahraga, prestasi dalam membangun daerah, prestasi di dalam membangun jati diri kelompok dan seterusnya. Kemudian kelanjutan dari konsep kerjasama ini ada tipe kerjasama, ya. Ada kerjasama yang sifatnya spontan, ya, secara tiba-tiba, tidak ada motivasi atau tidak ada niat sebelumnya, tapi dia spontanitas saja untuk melakukan kerjasama tanpa melihat tanpa direncanakan, ya. Atau yang spontanitas tanpa melihat alasan-alasan seperti perbedaan agama, ya, perbedaan suku, bahasa dan seterusnya yang sifatnya tiba-tiba. Kemudian ada kerjasama langsung dan kerjasama kontrak, ya. Kerjasama langsung ya tanpa adanya perantara, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat atau manusia yang lain untuk melakukan kerjasama. Bisa juga dalam bentuk kerjasama kontrak, ya. Kerjasama kontrak itu adalah kerjasama yang kemudian didasari oleh perjanjian
apa tertentu. Kemudian bentuk kerjasama itu adalah ada kerukunan. Ya, kerukunan itu kita bekerja sama untuk menciptakan keamanan, ya, saling menghargai, saling menjaga keutuhan, saling menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Ada bergening itu adalah kerjasama dengan tujuan untuk saling mendukung di dalam hal mencapai kepentingan bersama. Ada kooptasi. Nah, kooptasi ini adalah bentuk kerjasama untuk saling menguntungkan atau bahkan kerjasama yang bisa bersifat menjegal orang lain atau kerjasama dengan tujuan-tujuan yang kemudian menghalang-halangi kepentingan orang lain agar kepentingan dia sendiri bisa tercapai tanpa adanya gangguan dari kepentingan selain dirinya. Kemudian koalisi, ya, koalisi itu adalah ya bersatu, kompak untuk mencapai tujuan tertentu, atau joint venture, koalisi atau kerjasama yang dalam konteks berkoalisi yang didasarkan atas tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya itu adalah kepentingan jangka panjang atau bisa juga kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Kemudian dalam proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita atau manusia, ada yang disebut dengan akomodasi dan asimilasi, ya. Ini ruang lingkupnya adalah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang difaktori oleh interaksi sosial, maka ada proses-proses sosial yang diakibatkan oleh itu. Kemudian dalam proses sosial itu, selain yang saya sudah sebutkan tadi, ada asosiasi. Sekarang ada yang disebut dengan akomodasi, ya. Akomodasi itu adalah upaya manusia untuk meredakan pertentangan, berusaha mencapai keseimbangan atau kestabilan, ya. Nah, di tengah-tengah interaksi manusia dengan manusia yang lain, atau manusia individu dengan masyarakat dan masyarakat yang lain, tentu akan ada potensi terjadinya pertentangan di antara mereka, ya. Akan tetapi ada penjelasan dalam ilmu sosiologi dalam rangka bagaimana manusia atau masyarakat menghindari atau meredakan atau menyelesaikan pertentangan, ada yang disebut dengan akomodasi, ya. Itu usaha manusia, usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meredakan kepentingan berbeda atau pertentangan yang menyebabkan terjadinya konflik atau disintegrasi, ya, atau distabilitas yang terjadi di masyarakat. Akomodasi itu adalah upaya untuk meredakan terjadinya berbagai macam perpecahan di dalam masyarakat. Bentuk dari akomodasi itu adalah paksaan atau coercion, ya. Jadi bagaimana menyatukan atau mendamaikan antara kedua belah pihak atau berbagai pihak yang bertentang atau sedang melakukan konflik sosial, itu dapat diselesaikan dengan memaksa mereka untuk kemudian bersatu atau memaksa mereka untuk berdamai. Nah, coercion ini biasanya bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, atau negara. Jadi kalau ada masyarakat dengan masyarakat yang lain melakukan konflik yang berdarah misalnya, atau konflik perkelahian menimbulkan banyak korban, maka pemerintah atau negara itu bisa menyuruh atau mengagendakan atau memerintahkan aparat kepolisian atau TNI untuk mempersatukan
dua belah pihak yang melakukan pertentangan atau perang dengan cara-cara yang tegas, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan fisik atau represif. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau negara. Bahkan dalam konteks tertentu, cara coercion ini adalah oleh aparatur negara atau oleh alat-alat negara seperti polisi dan TNI itu dengan melakukan penyatuan masyarakat yang sedang berkonflik itu dengan menggunakan kekerasan atau senjata. Kompromi, ya, itu kita sudah paham. Kompromi itu apa? Itu kompromi itu adalah mencari penyelesaian dan cara-cara kompromi, ya, berjanji melakukan kompromi, misalnya dua belah pihak yang melakukan kontak senjata atau konflik sosial misalnya berkompromi dalam hal tertentu. Dia berkompromi misalnya, ya udah kita berdamai dengan catatan kita harus membuang atau melucuti senjata kita masing-masing dan kita harus mentaati aturan-aturan itu. Arbitrase itu ya bisa dimaknai sebagai perdamaian yang dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak lainnya, sama seperti mediasi, yaitu pertentangan diselesaikan oleh orang yang bisa menengahi, ya, yang tidak memihak ke kelompok yang satu, tidak juga memihak kelompok yang lain. Dia adalah orang netral yang bisa mempersatukan berbagai pertengkaran atau perkelahian yang terjadi di masyarakat. Konsiliasi ini lebih kepada upaya yang mereka lakukan sendiri di antara pihak-pihak yang berkonflik itu. Tidak perlu ada mediasi, tapi atas kesadaran untuk bisa bersatu kembali, berdamai, hidup secara harmonis tanpa adanya pihak lain yang mempersatukan mereka. Toleransi itu perasaan untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Kemudian stalemate ini kurang lebih adalah ketika terjadi jalan buntu di dalam mempersatukan berbagai kelompok-kelompok yang bertentangan itu dengan sama-sama saling mengalah, ya, satu dengan yang lain. Kemudian kalau adjudication ini adalah penyelesaian yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau hukum, ya, biarkan hakim yang melakukan persidangan, mendamaikan di antara beberapa pihak, tapi melalui proses hukum yang berlaku di suatu negara. Kemudian selain akomodasi ada istilah asimilasi, ya. Asimilasi ini usaha untuk meminimalisir perbedaan antara orang per orang ataupun kelompok dan membangun kesamaan sikap dan nilai, ya. Syarat terjadinya asimilasi adalah kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan, adanya interaksi antar kelompok kebudayaan, kelompok masyarakat dan kebudayaan saling berubah dan menyesuaikan diri. Jadi kalau pertentangan yang terjadi di masyarakat tertentu akibat perbedaan kebudayaan itu kemudian diasimilasi, dipersatukan, ya, dipersatukan tanpa meniadakan kebudayaan yang lain atau pada tidak tertentu, menggabungkan kebudayaan yang berbeda dengan cara memunculkan kebudayaan yang baru, ya, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya, faktor apa saja yang dapat mempermudah terjadinya penyatuan antara berbagai macam kebudayaan yang ada itu, lalu antara kebudayaan manusia itu saling bekerja sama, itu difaktori atau disyaratkan oleh adanya perasaan saling menghargai atau toleransi. Kemudian kesempatan yang seimbang di
bidang ekonomi. Jadi semua orang, semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, ya mengembangkan kehidupan ekonominya, memiliki kesempatan untuk berdagang, berjualan di pasar, memiliki kesamaan terhadap pemodalan di perbankan dan seterusnya. Kemudian menghargai kebudayaan orang lain, ya tentu saja ini menjadi faktor yang sangat penting. Dan sikap terbuka itu artinya adalah sikap mengakui bahwa ada orang lain di luar diri kita yang memiliki banyak sekali perbedaan dengan kita, tapi kita tidak mempersoalkan perbedaan itu menjadi faktor di dalam perpecahan masyarakat. Kemudian persamaan dalam unsur kebudayaan, adanya kebudayaan yang sama itu bisa mempermudah proses penyatuan antara kebudayaan yang berbeda. Misalnya adanya persamaan kebudayaan antara orang Lombok dengan masyarakat Bali misalnya, gitu ya. Itu sangat gampang untuk disatukan melalui sebuah proses asimilasi kebudayaan Sasak dengan kebudayaan Jawa misalnya, gitu. Memiliki banyak persamaan, itu bisa menyebabkan terjadinya penyatuan atau asimilasi. Kemudian contoh-contoh yang lain juga banyak, ya, persamaan kebudayaan Lombok dengan Bima, Dompu, Sumbawa misalnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penyatuan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada perkawinan campuran, ya, perkawinan antara etnik tertentu dengan etnik yang lain misalnya, ya. Atau seperti contoh orang Jawa menikah dengan orang Padang, gitu ya. Orang Padang menikah dengan orang Sunda, orang Bali menikah dengan orang Sumbawa, orang Sumbawa menikah dengan suku Sasak misalnya. Itu pencampuran, perkawinan campuran. Kemudian ada yang disebut dengan musuh bersama. Jadi masyarakat itu bisa bersatu karena ada musuh bersamanya. Misalnya orang bisa berperang karena ada musuhnya, ya. Jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia bisa bersatu walaupun secara suku, bahasa, dan daerah berbeda-beda. Akibat adanya musuh bersama, dia bersatu. Misalnya kalau orang Islam bisa dipersatukan oleh kesamaan tentang konsep agama misalnya. Kalau ada kejadian di Palestina misalnya, ya, biasanya sesama warga Muslim di Indonesia itu bisa bersatu walaupun pada faktanya di Indonesia banyak etnik, banyak suku, banyak profesi, tapi karena adanya musuh bersama, kemudian muncul solidaritas untuk melawan intervensi negara asing terhadap eksistensi negara Palestina misalnya, ya. Kejadiannya di Palestina, kita bisa marah, bisa melakukan unjuk rasa atau perlawanan terhadap negara mana saja yang mencampuri urusan Palestina. Atau misalnya masyarakat bisa bersatu karena masyarakat bisa bersatu melawan korupsi misalnya. Korupsi itu menjadi musuh bersama. Itulah yang menyebabkan terjadinya asimilasi antara warga masyarakat, walaupun masyarakat itu terdapat perbedaan yang ada pada dirinya. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan, materi singkat namun padat. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan tambahkan materinya sebagai bahan saudara-saudara sekalian nanti untuk melaju kepada materi-materi ilmu sosiologi yang lain, dan mudah-mudahan juga sebagai bahan untuk mengikuti UTS, ya, yang sebentar lagi juga akan kita laksanakan bersama-sama. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali. Billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.